Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nama saya Adelia Widiawati dari kelas R7D. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian, MPD. Materi yang akan dibahas pada video ini yaitu 1. Definisi dan fungsi pembahasan. 2. Cara menyusun diskusi atau pembahasan. Materi pertama yaitu definisi pembahasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2016 halaman 116, pembahasan adalah proses, cara, atau perbuatan membahas. Menurut Dera Maurat tahun 2017, berpendapat bahwa bagian pembahasan atau diskusi membuka gulungan hasil utama yang menjelaskan artinya. Letakkan pertanyaan dan perspektif baru, jelaskan poin paling menarik untuk seluruh bidang. Tentukan jawaban yang mungkin, tuliskan mengapa dan bagaimana, serta untuk apa. Menurut Isam Isa Omran tahun 2017, dalam pembahasan Anda harus menjelaskan hasilnya, bagaimana hubungan dengan literatur yang dimiliki untuk digunakan di masa depan. Pembahasan yang baik akan menjelaskan mengapa hasil penelitian itu penting. Anda akan menunjukkan bahwa hasil yang Anda dapat menambah pengetahuan baru ke bidang studi pilihan Anda. Menurut Rifai tahun 1995, pembahasan merupakan bagian tempat seseorang paling bebas berekspresi. Pendapat orang yang sudah diringkas dalam pendahuluan atau tinjauan pustaka tidak perlu diulang lagi, tetapi diacu seperlunya saja. Berikan implikasi penerapan temuan baru tadi, dan tunjukkan segi-segi lain yang perlu diteliti lebih lanjut. Akhiri pembahasan secara positif, tegas, dan kuat. Pada intinya, pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi karya ilmiah, karena memang pada bagian pembahasan kita mendiskusikan atau merefleksikan hasil penelitian terhadap penelitian sebelumnya, dengan landasan teori yang kita gunakan. Pembahasan ini mengungkapkan atau membahas pandangan teoritis atau menggunakan bahasa ilmiah tentang hasil penelitiannya, yang sesuai dengan acuan dan kriteria yang sudah ditetapkan. Simpulan dari beberapa definisi pembahasan, yaitu bagian pembahasan merupakan hasil analisis penelitian dari data-data yang telah diperoleh dan dibahas secara terperinci dan sistematis. Isi pembahasan tidak boleh menyimpang dan harus dilandasi teori-teori yang sudah dikutip. Materi selanjutnya yaitu fungsi pembahasan. Dikutip dari buku Imron Rosidi tahun 2009, pembahasan memiliki 3 fungsi. Pertama, untuk penjabaran variabel penelitian yang berisi tentang penjabaran dari variabel data yang diteliti. Biasanya dapat berbentuk tabel atau grafik. Kedua, sebagai hasil dari penelitian, penulis mengungkapkan hasil penelitian yang telah diteliti. Hasil penelitiannya bisa dibuat dalam bentuk penjabaran atau penjelasan dari variabel data yang telah dibuat ataupun dilampirkan. Hasil penelitian ini tentunya didasarkan pada teori yang ada pada bagian pembahasan teori dan kerangka pemikiran dari para ahli. Ketiga, untuk mendeskripsikan penelitian dengan mengungkapkan pandangan teoritis tentang hasil yang didapatnya. Materi selanjutnya yaitu tujuan pembahasan. Bagian pembahasan atau diskusi memiliki 4 tujuan. Di antaranya, 1. Menafsirkan dan menjelaskan hasil penelitian dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. 2. Menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu tercapai. 3.
mengintegrasi temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. 4. Mengevaluasi studi kita secara kritis. Oleh karena itu, bagian ini perlu meninjau temuan dalam konteks literatur dan pengetahuan yang ada tentang subjek penelitian kita. Ketentuan penulisan pada bagian pembahasan yaitu 1. Tidak mengulangi informasi dari bagian hasil dan pendahuluan. 2. Hubungkan hasil dengan tujuan penelitian. 3. Tunjukkan bagaimana hasilnya, setuju atau tidak dengan literatur yang diterbitkan sebelumnya. 4. Tunjukkan pentingnya hasil penelitian. 5. Sarankan penelitian lanjutan yang direncanakan. Materi selanjutnya yaitu cara menyusun diskusi atau pembahasan. Cara yang pertama yaitu membuat pembahasan yang sederhana dan sesuai dengan variabel judul. Yang kedua, memberikan analisis bahasan yang dilakukan untuk memperkuat argumentasi dan diskusi ilmiah yang telah dilakukan, dengan menerapkan beberapa hal ideal dengan fakta yang ada, serta faktor yang mempengaruhi maupun menghalanginya. Yang ketiga, mencantumkan kajian teori atau tinjauan pustaka yang disesuaikan dengan variabel yang dikaji, serta dijelaskan untuk memberikan argumentasi keilmuan dan kerangka pemikiran, serta pengajuan hipotesis masalah yang diteliti. Keempat, dalam pembahasan haruslah dijelaskan secara terperinci dan jelas, serta perlu memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah baku sesuai aturan serta memenuhi unsur keilmiahan. Simpulan, pada intinya, proses pembahasan harus mengacu kepada rumusan masalah, landasan teori, dan data-data empirik hasil studi lapangan. Pembahasan tidak terlalu meluas agar tidak menghilangkan fokus penelitian. Jika terdapat 4 rumusan masalah, sebaiknya pembahasan terdiri atas subbab yang alurnya mengikuti alur rumusan masalah. Berikut ini yang dibahas dalam bagian pembahasan atau diskusi yaitu 1. Pembahasan berisi bagaimana data diperoleh dan memberikan solusi pada permasalahan yang ingin dipecahkan. 2. Pembahasan harus bermuara pada simpulan. 3. Sebagian jurnal ada yang menggabungkan antara pembahasan dan kesimpulan. 4. Interpretasi hasil yang Anda peroleh, beri argumen apa arti temuan Anda, bagaimana benang merahnya dengan tujuan yang ingin dicapai atau hipotesis yang dijawab. 5. Jelaskan apa yang menjadi kekuatan penelitian Anda. Pembahasan dalam karya ilmiah terdiri dari: yang pertama, pembahasan teori. Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Penyelidikan eksperimental yang menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, dan argumentasi. Asas dan hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, pendapat, atau cara untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu kerangka pemikiran dan hipotesis. Menurut Sujana tahun 2004 halaman 93 menjelaskan bahwa mahasiswa yang menyusun karya ilmiah hendaknya memahami proses dan kerangka dasar berpikir ilmiah yang terdapat dalam alur penelitian, agar mahasiswa lebih terarah dalam menyusunnya. Yang ketiga, pengajuan hipotesis. Menurut Sujana tahun 2004 halaman 37 menjelaskan bahwa hipotesis adalah pendapat yang kebenarannya masih belum meyakinkan. Manfaat hipotesis bagi penelitian adalah untuk menentukan proses pengumpulan data seperti metode penelitian, instrumen yang digunakan, sampel, dan sumber data, serta teknik analisis data. Selanjutnya, terdapat sistematika penulisan bagian pembahasan pada beberapa karya ilmiah. Pembahasan dalam makalah. Di dalam makalah, pembahasan terdapat pada bab 3. Isi pembahasan merupakan bagian yang penting.
terdiri dari uraian pembahasan yang bergantung pada rumusan masalah, tujuan, dan sesuaikan dengan jenis makalah. Yang kedua, pembahasan dalam artikel ilmiah. Pembahasan berisi bagaimana tujuan penelitian dicapai, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan temuan ke dalam pengetahuan yang telah ada, menyusun atau memodifikasi teori-teori. Pembahasan dalam skripsi. Yang pertama, tulis hasil secara sistematis, logis, dan tanpa interpretasi. Hindari data yang tidak relevan, sajikan data dalam bentuk gambar atau tabel yang mudah dimengerti, membahas signifikansi penelitian, bedakan antara fakta dan spekulasi. Yang keempat, pembahasan dalam tesis dan disertasi. Dalam diskusi ini, peneliti menyampaikan gagasan dari perspektif yang baru, dari berbagai sudut pandang, dengan ide yang lebih segar dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu. Dikemukakan pula mengapa hasil temuan ini dapat memantapkan teori yang digunakan. Justifikasi mengenai pengokohan suatu teori yang ada disampaikan dengan pemahaman yang lebih dalam, menjelaskan aspek yang tidak terbahas dalam riset terdahulu. Berikut ini, apa saja yang dibahas di dalam pembahasan tesis dan disertasi, di antaranya: pertama, awali dengan ulasan ringkas keseluruhan hasil kajian untuk merefresh pembaca mengenai apa yang ditemukan dalam proses penelitian yang menjurus pada persoalan penelitian dalam rangka menjawab tujuan penelitian. Yang kedua, diikuti dengan mengemukakan secara ringkas temuan-temuan yang penting dan signifikan. Ketiga, temuan-temuan yang penting dan signifikan perlu dikupas lebih lanjut dalam paragraf selanjutnya, dan bagaimana temuan-temuan ini menyumbang pada bidang kajian peneliti. Keempat, walaupun memang terdapat temuan yang secara umum sama dengan hasil penelitian terdahulu, aspek-aspek khusus dalam kajian peneliti yang berbeda dengan penelitian terdahulu perlu didiskusikan. Kelima, diskusi yang mendalam terhadap temuan penelitian akan memudahkan peneliti membuat justifikasi dan implikasi-implikasi pada bab selanjutnya. Keenam, jika terdapat temuan yang tidak signifikan, bisa didiskusikan pula agar temuan tersebut mendapatkan ruang untuk memperkaya bidang yang diteliti, supaya penelitian yang sudah dilakukan memiliki arti. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.